Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sejak Pak Purbaya memimpin Kementerian Ekonomi Republik Indonesia, semakin banyak caci maki dan ujaran kebencian terhadap Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Ekonomi sebelumnya. Banyak diantaranya yang ngomong kurang lebih seperti ini. Aduh, ternyata punya Menteri Keuangan tuh seperti ini rasanya. Halo, kemana aja yang kemarin? Kenapa dari dulu nggak kayak gini? Dan seterusnya gitu ya. Tapi tentu saja saya tidak menganjurkan orang-orang untuk mengkultuskan satu individu dan kemudian menjelekkan individu yang lain. Dalam benak saya, dalam pikiran saya, Ibu Sri Mulyani dan Pak Purbaya itu memiliki idealisme yang sama-sama tinggi. Cuman perbedaannya adalah pada inisiatif mereka dan pada gaya kepemimpinan mereka. Kita bisa meringkas itu semua dalam beberapa poin. Ibu Sri Mulyani itu adalah figur Menteri Keuangan yang sangat defensif. Perencanaannya ketat, disiplin fiskal, kredibilitas, berbasis data, inklusif, kemudian sangat berhati-hati dan kolaboratif. Sedangkan Pak Purbaya itu sebaliknya, itu sangat cepat, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian fleksibel dan sangat beradaptatif, kemudian kemampuan teknis dan teoritisnya berpadu secara sekaligus, kemudian cenderung agresif dan ambisius, dan mengkomando serta memiliki kontrol yang ketat langsung datang ke lapangan, dan beliau adalah orang yang sangat demonstratif. Nah, ini adalah perbedaan karakter di antara mereka, jadi kita bisa lihat apa yang terjadi di masa-masa sebelumnya. Ketika berhadapan dengan pemerintah daerah, Ibu Sri Mulyani itu ngasih anggaran, kemudian ngasih bimbingan, kemudian ngasih asistensi, satu demi satu dirunut secara detail. Bapak nanti anggarannya kalau bisa diarahkan ke sini ya, kalau bagian ini laporannya begini ya, begitu-begitu. Nah, itu adalah karakteristik dari Ibu Sri Mulyani. Sedangkan karakteristik dari Pak Purbaya itu datang ke satu tempat dan langsung memberikan punish and reward. Datang ada yang tidak disiplin, datang ada yang korupsi, saya akan persulit kehidupan kamu. Kan ngomongnya seperti itu. Selamat pagi, saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas bea cukai nongkrong. Jadi saya baru tahu, walaupun kita udah mau gebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli. Dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya mencat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, kira-kira lu kalau mau itu yang sopan-sopan dikit lah, paling nggak kelihatan. Ini kan jadi kelihatan bahwa kalau mereka lapor bagus-bagus terus, ternyata di lapangannya begini. Nah, ini yang justru kita minta masukan dari teman-teman masyarakat semua, biar kita betulin pelan-pelan. Jadi langsung evaluasi, langsung kritik, langsung sidak. Dan karena itulah maka ketika Ibu Sri Mulyani itu kalau ngasih anggaran, kemudian ada bagian yang tidak klop dan tidak cocok, itu nunggu satu periode dulu, baru tahun berikutnya itu dikurangin. Sedangkan Pak Purbaya itu datang, menemukan ada yang janggal, langsung dirubah pada waktu itu juga, langsung diambil duitnya. Dan kemudian disalurkan kepada instansi atau daerah yang lain. Kan begitu. Nah, karakteristik itu tuh beda, tapi sebenarnya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan saya pikir tidak harus ada satu pihak dikultuskan atas pihak yang lain. Atau misalkan kita melihat pada bagaimana perilaku mereka dalam menghadapi ekonomi global. Jadi Pak Purbaya itu cenderung agresif, dan yang paling penting dalam benaknya itu adalah si uang itu terdistribusi dengan sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baru setelah itu porotin duitnya dari pajak. Sedangkan Ibu Sri Mulyani ambil dulu pajaknya, karena yang paling inti itu bukan kesejahteraan rakyat, tetapi ketahanan devisa dan pendapatan negara. Nah, jadi karena itu maka ambil pajaknya, kalau misal digedein sedikit, kemudian tarik para investor, gimana caranya agar mereka itu datang ke Indonesia, iming-imingi dengan pernyataan bahwa misalkan di sini kami digajinya murah, nggak apa-apa kok, dan sebagainya. Tapi intinya adalah tidak ada di antara mereka tuh yang benar-benar melakukan kesalahan. Yang satu fokus pada pendapatan negara, yang satu fokus pada kesejahteraan rakyat. Dan saya tidak usah berbicara panjang lebar terkait dengan hal itu, karena saya pikir sudah banyak sekali konten kreator yang menjelaskan ini gitu ya. Pak Raymond Chin kemudian ngomongin uang dan sebagainya, itu juga sudah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif terkait dengan perbedaan di antara mereka. Saya di sini justru ingin memberikan pendekatan yang lebih konservatif
terkait dengan kenapa mereka itu memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam temuan saya, alam pikiran saya, mereka berbeda itu bukan gara-gara sekolah di tempat yang berbeda, bukan gara-gara angkatan tahunnya berbeda, bukan gara-gara mereka dibesarkan oleh kekuatan politik yang berbeda, bukan. Tapi karena mereka memiliki gender yang berbeda. Di mana Ibu Sri Mulyani adalah emak-emak yang protektif, sedangkan Pak Purbaya itu adalah bapak-bapak koboi. Dan itu saya akan tawarkan kepada Baraya dengan argumentasi ilmiah, biologis, neurologis gitu ya. Jadi bukan masalah fiskal, bukan masalah moneter, bukan masalah apa. Tapi gara-gara otak mereka memang beda karena gender mereka itu berbeda. Satu hal yang harus digarisbawahi di sini adalah bahwa jenis kelamin manusia itu yang paling utama itu sebenarnya bukan anunya, tapi otaknya. Jadi organ seksual terbesar manusia itu memang otaknya. Jadi kalau Ibu Sri Mulyani mengeluarkan pernyataan seperti ini dan Pak Purbaya mengeluarkan pernyataan semacam itu, maka saya pikir kita harus mempertimbangkan itu semua diambil karena mereka itu memiliki gender yang berbeda gitu. Baraya bisa cek dalam penelitian dan bukunya Ibu Helen Fisher di bukunya Anatomy of Love yang menyebutkan bahwa karakteristik dalam mengambil keputusan antara laki-laki dan perempuan itu memang sangat-sangat berbeda. Karena apa? Salah satu alasannya itu adalah karena jembatan antara otak kanan dengan otak kiri yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan itu sangat-sangat berbeda. Jadi korpus kolosumnya itu yang di tengah-tengahnya ini itu yang perempuan memiliki ketebalan yang lebih besar dan kemudian memiliki massa yang juga lebih besar daripada yang dimiliki oleh laki-laki. Ini menyebabkan apa? Ini menyebabkan mereka, si perempuan itu sering nyebrang untuk mengambil keputusan. Nyebrangnya itu maksudnya dari otak kiri ke otak kanan, otak kiri dan sebagainya. Kalau kita ambil pernyataan yang agak kuno dan kontroversial untuk menyederhanakan ya, kalau kita ngambil pernyataan bahwa otak kiri itu cenderung logis, otak kanan cenderung emosional. Nah, perempuan itu ininya besar sehingga logis iya, emosional iya gitu. Kalau kita mau menyederhanakan gitu ya. Sehingga perempuan itu setiap mengambil keputusan itu seringkali jauh lebih lama daripada laki-laki. Laki-laki itu fokus, terarah, presisi kalau ngambil keputusan. Sedangkan perempuan coba kasih kepada mereka dua pilihan baju yang merah sama yang hijau. Mereka ngelegnya tuh bisa lama. Karena apa? Karena mereka mempertimbangkan jauh lebih banyak hal daripada laki-laki. Apa itu? Resiko dan kesempatan emosional di masa depan. Itu yang hanya dipikirkan perempuan dan tidak pernah dipikirkan laki-laki dalam mengambil keputusan. Karena si perempuan jadi lebih banyak ininya gitu ya, pikirannya tuh lebih banyak gitu, dan karena itu overthinking terhadap masa depannya juga jauh lebih banyak, dan karena itu kekhawatiran perempuan terhadap keputusan dan kesimpulannya dipertanyakan oleh orang lain itu juga jauh lebih besar daripada laki-laki. Laki-laki relatif ngambil kesimpulan, ngambil keputusan, nanti ada perkataan dari orang lain ke belakang, nanti akan ada gosip, bodo amat, yang penting gas aja terus ke situ gitu. Dan karena itu laki-laki cenderung untuk mengambil risiko yang lebih besar daripada perempuan. Dan inilah yang akhirnya kita bisa pahami dari kebijakan-kebijakan Pak Purbaya dengan kebijakan-kebijakan Ibu Sri Mulyani. Kebijakan Ibu Sri Mulyani itu sangat hati-hati, sangat defensif, dan kolaboratif. Menganggap bahwa Kementerian Keuangan itu harus berkolaborasi dengan kementerian-kementerian yang lain untuk bisa mengambil sebuah konklusi, untuk bisa mengambil sebuah kebijakan. Nah, sedangkan Pak Purbaya sekarang rela ikhlas dijauhin sama menteri-menteri yang lain, digosipin sama menteri-menteri yang lain, dijauhin dan didemo sama pejabat-pejabat yang lain. Gak apa-apa. Yang penting fokus saya tuh jelas, terarah, arahnya adalah ke sana. Nanti ada kontroversi, nanti ada yang ngebully urusan lain gitu. Kan begitu ya. Dan itu pula lah alasan Ibu Sri Mulyani itu cenderung untuk fokusnya pada penerimaan negara. Karena apa? Ya karena dia perempuan. Perempuan itu secara evolusi didorong untuk mempertahankan sarangnya. Sedangkan laki-laki didorong untuk berburu di luar sarangnya. Nah, jadi si perempuan akan mempertahankan sarangnya. Ibu Sri Mulyani menganggap negara itu adalah sarangnya dia, dan kemudian dia harus pertahankan. Makanya cadangan duitnya harus dibesarkan, ditebalkan, uang dinginnya tuh harus tersedia dalam jumlah yang memadai. Jadi, walaupun nanti pertumbuhan ekonominya seret dikit gitu, tetapi aman. Dihajar krisis, dihajar inflasi, dihajar apa itu bertahan. Coba sepanjang masa kekuasaan Ibu Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, itu berapa kali kita diserang krisis?
Dari mulai krisis COVID, kemudian sesudahnya yang diprediksi sama Raymond Chin akan gelap gitu, Indonesia gelap gitu ya tahun 2023. Kemudian ada krisis tahun 2008 dan sebagainya. Kita tuh bertahan karena memang kecenderungan Ibu Sri Mulyani memang untuk mempertahankan kekuatan ekonomi kita, kekuatan moneter kita. Nah, sedangkan Pak Purbaya itu sebaliknya, dia agresif. Nanti ada uang cadangan di sini, keluarin semuanya, gelontorin semuanya, investasikan untuk rakyat semuanya, golangkan semuanya. Nah, ini menyebabkan apa? Ini menyebabkan kalau Indonesia ada krisis, ada apa, sebenarnya ekonomi Indonesia itu bakal goyah gitu. Tetapi Pak Purbaya itu percaya bahwa masyarakat Indonesia yang menggolangkan uangnya itu akan menjadi benteng kekuatan dari ekonomi Indonesia. Gitu kan. Nah, jadi agresif dan kompromistis, sedangkan yang satu lagi kolaboratif dan sangat berhati-hati. Nah, ini didasarkan pada kecenderungan otak laki-laki dan perempuan yang memang berbeda. Dan ini bukan hanya terlihat antara Pak Purbaya dengan Ibu Sri Mulyani. Kita bisa melihat semuanya dalam kecenderungan laki-laki dan perempuan di mana-mana. Begitu kan, laki-laki misalkan lebih berani untuk ngambil resiko dalam investasi, lebih berani bikin startup, lebih berani bakar uang sampai nangis-nangis untuk cita-cita masa depannya adalah seperti ini. Sedangkan perempuan gak berani untuk itu. Ada uang ya ditabung, ada uang ya dipertahankan dalam bentuk aset, ada uang ya sudah ini dijadikan sebagai uang cadangan dan lain sebagainya. Tidak langsung gitu. Makanya yang gagal dalam kehidupan itu kebanyakan laki-laki. Yang berhasil dalam kehidupan itu juga kebanyakan laki-laki. Sedangkan perempuan ada di tengah-tengah di antara keduanya. Dan perbedaan yang lain terletak pada bagian manakah yang paling sering digunakan oleh otak laki-laki dan perempuan. Otak laki-laki itu lebih banyak menggunakan area korteks parietal. Sedangkan yang perempuan itu ada di area limbik prefrontal. Nah, kenapa dampaknya apa? Dampaknya yang perempuan itu lebih emosional dan lebih personal, lebih detail dan lebih emosional. Sedangkan laki-laki adalah hal yang sebaliknya. Jadi dalam hal ini perempuan itu akan sangat-sangat cenderung untuk kooperatif dan sangat-sangat cenderung untuk berkolaborasi. Dia tuh gak mau nyakitin orang lain, gak enakan. Takut kalau kebijakannya itu juga berdampak pada orang yang lain dan hal yang seterusnya. Sedangkan laki-laki cenderung tidak melihat secara personal, tapi melihat secara objektif. Jadi, karena melihatnya secara objektif, maka berpikirnya itu lebih analitik dan lebih sistematis. Tidak terikat pada hubungan-hubungan yang lebih personal dan hubungan-hubungan yang lebih emosional. Jadi, Ibu Sri Mulyani cenderung subjektif. Nanti kalau saya minjamkan uang misalkan, saya ngelihat orangnya seperti apa. Saya harus berhati-hati, saya khawatir orang ini tuh gimana. Jadi ditunda-tunda dulu, pikirin dulu, kasih orang ini jangan, kasih orang ini jangan, kalau dikasih gimana, kalau enggak gimana, saya harus melihat dulu latar belakangnya kayak gimana, saya harus lihat dulu. Nah, itu pikirannya Ibu Sri Mulyani kalau misalkan mau minjemin duit. Kalau Pak Purbaya sebaliknya, mau butuh duit, boleh nih dikasih duitnya, tapi orang itu tuh disandra, orang itu dipegang. Lu mau kemana aja gua sandra, gua pegang, nggak boleh lari kemana-mana sebelum duitnya balik lagi sama saya gitu. Jadi nggak peduli orang ini nanti kayak gimana, dipegang aja gitu. Bikin jaminan, bikin peraturan, bikin regulasi gimana caranya orang yang minjem hutang sama saya itu bakal balikin. Dan kalau dia gagal harus ada jaminannya kepada saya. Fix kayak gitu. Nah begitu kan, itu karakteristik dari cowok. Bukan hanya menteri koboi, tapi cowok pada umumnya seperti itu. Dan karena lebih tegaan dan lebih mengabaikan unsur-unsur personal, maka laki-laki biasanya juga lebih berorientasi pada hasil. Mau prosesnya berdarah-darah, mau prosesnya kayak gimana, gua nggak ambil pusing. Pokoknya endingnya seperti itu. Itu kan yang diancamkan misalkan Pak Purbaya kepada KDM. Saya nggak mau ngopi bareng, saya nggak mau apa, pokoknya data saya menunjukkan ada pengendapan di sini. Coba cek, datangkan datanya ke saya, lakukan sesuai ini. Jadi nggak urusan sama Pak KDM, itu mah ya kita sama-sama pejabat publik, ya pokoknya mah urusan aja, hasilnya harus begini. Sedangkan Ibu Sri Mulyani kalau ada kejadian seperti itu, biasanya dia akan datangkan asisten, dia datangkan penyuluh,
Bahkan Ibu Sri Mulyani sendiri yang langsung datang ke satu tempat, oh gini gini gini, oh berarti harusnya caranya seperti ini. Menurut Ibu kayak gimana? Kalau menurut saya mah begini. Oh iya 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 kan kayak gitu. Jadi sekali lagi ya, ini cenderung bukan gara-gara satu lebih baik daripada hal yang lain, tetapi gara-gara memang mereka memiliki pendekatan yang berbeda dan didasarkan pada basis gender yang berbeda. Dan kita sekali lagi bisa melihat bukan hanya pada sosok Pak Purbaya dan Ibu Sri Mulyani, tetapi sebagian besar laki-laki memang cenderung bersikap seperti itu dan perempuan juga cenderung bersikap seperti itu. Mana yang lebih baik? Ya harusnya saling melengkapi, nggak ada yang lebih baik dan lebih buruk. Jadi misalkan begini Baraya, cowok itu suka banget untuk menghasilkan uang. Dan dia relatif lebih jago menghasilkan uang daripada perempuan. Kita sepakati ya, kita sepakat. Tapi berapa banyak di antara cowok-cowok yang sudah mendapatkan penghasilan, justru malah ngasih dompet dan ATM-nya itu ke perempuan, ke istrinya. Karena kemampuan mengelola uang itu jagoan perempuan daripada laki-laki. Saya juga gitu. Jadi ya dompet isinya ya hanya segelintir uang saja, sisanya semuanya diserahkan kepada perempuan, kepada istrinya. Sebab kalau saya yang mengelolanya boncos. Sedangkan istri saya mampu untuk mengalokasikan untuk ini, dan sebagainya, dan dengan alamiah aja terjadi seperti itu gitu. Baraya jujur saja, di berapa banyak di antara Baraya laki-laki yang bekerja mencari nafkah dan dapat duit banyak tapi mengelolanya diserahkan kepada istri. Begitu kan? Nah, Ibu Sri Mulyani dan Pak Purbaya juga seperti itu. Pak Purbaya itu fokusnya apa? Kesejahteraan rakyat, gimana caranya biar rakyat itu dapat duit. Nah, sedangkan Ibu Sri Mulyani, kalau saya sudah dapat duit, saya akan alokasikan buat apa-apa dan apa gitu. Itu adalah gaya kepemimpinan. Makanya di Amerika Serikat misalkan, itu negara paling demokratis, itu negara paling maju. Tapi untuk menerima kepemimpinan perempuan, mereka itu sulit. Karena apa? Karena Amerika Serikat itu negara yang bermasalah. Amerika Serikat itu adalah negara yang agresi. Karena negara yang agresi, maka pemimpinnya juga harus agresif. Dan itu adalah karakteristik cowok. Sedangkan ada negara maju yang lain, misalkan Selandia Baru, pemimpinnya perempuan. Lah, kok bisa tetap maju? Karena sebenarnya majunya bukan sama perempuan, majunya sama laki-laki. Tapi untuk mempertahankan kemajuan itu, perempuan tuh bisa mengelola dengan baik. Begitu. Jadi kemampuan mengelola yang sudah ada. Sedangkan laki-laki kemampuan untuk mendapatkan apa yang belum dimiliki. Sekali lagi, tidak ada yang lebih baik dan lebih buruk. Ini memiliki resiko dan peluang masing-masing. Resiko Pak Purbaya dengan gaya yang seperti ini itu adalah kalau dihantam krisis kita siap-siap aja gitu. Tapi kebaikannya adalah saya optimis seperti yang dikatakan Pak Purbaya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan lebih daripada pertumbuhan ekonomi di zaman Ibu Sri Mulyani. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.